dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian Minggu Adventus kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mika 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. 3. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. 4. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. 5. Jemaat demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti kebaktian di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Minggu Adventus kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Penyelbentas Minggu 7 Desember 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian di saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Pilinditi dengan menggunakan tata ibadah Minggu Adventus kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mika 4 ayat 1 sampai dengan 5. 3. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam ibadah Minggu 30 November 2025 sebesar Rp8.620.000 dan total persepuluhan bulan November 2025 sebesar Rp77.990.000. 4. Panitia pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Bapak Febri Tetelepta, uang sebesar Rp10 juta. 2. Satu keluarga berupa batu tela 1.500 buah dan gelas blok. 3. Satu keluarga sektor Dahlia berupa pasir 2 red sebesar Rp2 juta. 4. Ibu anak kota, uang sebesar Rp400.000. 5. Bapak Alex Tangkawaru, sektor Melati, uang sebesar Rp250.000. 6. Bapak John Hers Stanley Patal, uang sebesar Rp500.000. 7. Satu keluarga unit 2 sektor Dahlia, uang sebesar Rp500.000. 8. Satu keluarga sektor Kenanga, uang sebesar Rp300.000. 9. Tim Muger Jemaat, uang sebesar Rp1 juta. 10. Satu keluarga sektor Melati unit 2, uang sebesar Rp1 juta. 11. Saudara Kevin Tuparea, uang sebesar Rp2 juta. 12. Pendeta Gilbert Lawalata, uang sebesar Rp6 juta. 13. Bapak Anos Jeremias, 20 sak semen. 14. Dr. Iva Tuahatu, 7 sak semen. 15. Satu keluarga di sektor Kenanga, 3 sak semen. Atas pemberian dan sumbangan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. 5. Nyanyian persiapan ibadah nyanyian rohani nomor 4 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Minggu Adventus kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, kudus, kudus.
sorga. Shalom jemaat, mari kita mulai kebaktian di saat ini. Hanya oleh kasih Allah, kita tetap hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Damai sejahteranya melingkupi saudara-saudara yang teguh berpengharapan di dalam iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat silakan duduk. Dengarlah senandung kasih, 2 lilin telah dinyalakan. Yang satu adalah lilin pengharapan, dan yang satunya lagi adalah lilin kasih. Ini menjadi tanda bahwa kita pun menghayati masa penantian ini dengan cara hidup dalam pengharapan sambil tetap memelihara cinta kasih. Maka di Minggu Adventus yang kedua ini, marilah penuhi hati kita dengan terang cinta kasih, karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dengarlah pengakuan dosa. Saudara-saudari, kita semua berharap agar terang Kristus tetap menyinari kehidupan kita. Namun sanggupkah kita memberi cahaya bila hidup kita terus bergelimang dosa?
Oleh sebab itu, marilah sejenak masing-masing orang berteduh dan merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengingat segala dosa-dosa kita. Bagi setiap orang yang hatinya diliputi amarah, dendam dan kepedihan mendalam pada sesama saudara, sahabat, orang tua, suami atau istri, anak-anak, tetangga dan kawan sekerja. Marilah memohon pengampunan dari Tuhan agar diberi hati yang sejuk dan penuh damai. Saudaraku, tiada damai bagi orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jika pengakuanmu lahir dari hati yang tulus, maka kedamaian akan dicurahkan oleh kasih sayang dan belas kasihan Tuhan. Bagi setiap orang yang diliputi ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran atas hidupnya, jika karena itu lalu berpaling kepada kuasa-kuasa lain di luar kuasa Allah, maka mintalah pengampunan darinya agar diberikan kekuatan dan keyakinan bahwa ia selalu bersama dalam keadaan apapun.
Jemaat, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Jemaat, dengarlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudari, tinggalkanlah segala kejahatan dan berpalinglah pada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadilah pembawa damai dan hiduplah dengan harapan baru setiap hari. Karena kita telah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Vokal grup Angkatan Muda Ranting Teratai disilahkan untuk memuji Tuhan.
satukan yang terputus dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan? Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang mengalah. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan? Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tuhan Yesus memberkati puji-pujian adik-adik angkatan muda ranting teratai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan di saat ini yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mika 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Namun sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati selaku umat-Mu dan kami para pelayan datang mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu senantiasa menjaga dan memelihara kami hingga kami ada sampai di saat ini. Kami ada di dalam ibadah Minggu Adventus kedua, dan di saat ini Tuhan, kami akan memaknai berita firman Tuhan. Kami menyadari sungguh Tuhan, sebelum kami baca dan kami mendengar lewat pemberitaan oleh hamba Tuhan pelayan firman, kami menyadari sungguh Tuhan, kami tidak mampu untuk memperlakukan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kami percaya ketika Roh Kudus bekerja di hati-hati kami, maka firman ini kami dapat memperlakukan itu dalam kehidupan nyata kami.
dari hari lepas hari. Bapa berfirmanlah sekarang, kami siap mendengar. Amin. Sion sebagai pusat kerajaan damai akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyung-duyung ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat jauh. Mereka akan menempuh pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arahnya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini ketong sudah masuk dalam Minggu Adventus yang kedua. Memasuki Minggu-Minggu Adventus ini, Bapak Ibu jemaat, ketong semua diajak untuk bagaimana ketong punya hati ini, bagaimana ketong pun hidup ini menantikan kedatangan Tuhan. Itu berarti dalam menantikan kedatangan Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak dan beta ketong semua pun hati itu harus benar. Ketong pun hati harus baik. Menanti kedatangan Tuhan ini bukan ketong duduk diam saja, lalu ketong berpikir kapan Antua datang, kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tetapi ketika Bapak Ibu, anak-anak dan beta ada di dalam suasana penantian, ketong diingatkan untuk bagaimana ketong terus membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketong harus tetap membangun hidup yang selaras dengan Tuhan di masa-masa penantian. Bacaan Alkitab kita di saat ini Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima menggambarkan sebuah visi besar Allah bagi umatnya. Visi Allah yang memberikan harapan, visi Allah yang memberikan sesuatu yang benar-benar akan tergenapi. Mika 4 ayat 1 sampai dengan 5 ini juga dia mau mengingatkan bahwa visi Allah yang besar ini adalah
supaya semua bangsa-bangsa itu datang ke rumahnya dengan tetap mencari hikmat. Semua bangsa yang datang ke rumah Tuhan itu harus ada yang namanya damai dan sejahtera. Bahkan visi Allah yang besar adalah ketika di tengah-tengah masa penantian ini ada harapan. Ada harapan yang Tuhan Allah sediakan bagi setiap orang yang terpanggil untuk bagaimana hidup di dalam kasih, hidup di jalan Tuhan, dan mau menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu visi Allah yang besar dalam Mika 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Dan oleh sebab itu, kalau kita membaca sedetail ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, di sini di dalam masa penantian menurut Mika ada harapan. Mika mau katakan bahwa di dalam kehidupan kita di hari-hari terakhir masa penantian ini, gunung rumah Tuhan akan ditinggikan. Kalau Bapak Ibu ketong baca. Dan segala bangsa akan berduyun-duyun menuju ke sana. Apa arti ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua ini? Hari-hari terakhir gunung-gunung rumah Tuhan itu akan ditinggikan, lalu semua bangsa berduyun-duyun datang ke sana. Menurut Mika, setiap orang yang datang ke sana dia bukan datang memamerkan dia punya kekuatan. Setiap orang yang datang ke rumah Tuhan itu dia bukan datang menunjukkan bahwa dia hebat. Tetapi menurut Mika, setiap orang yang datang ke rumah Tuhan itu hanya satu, mencari pengajaran Tuhan. Dan oleh sebab itu, ketika bangsa Israel, ketika bangsa-bangsa semua di dalamnya Bapak Ibu ketong semua ada di rumah Tuhan, apa yang mesti ketong lakukan di dalam hidup ketika ketong datang mencari yang namanya pengajaran dan kehendak Tuhan? Yang harus ketong lakukan setiap saat itu, jangan ketorang mengandalkan ketong punya kekuatan. Harapan hidup yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan tetap menuntun setiap orang yang datang ke rumah Tuhan. Setiap bangsa-bangsa yang datang berduyun-duyun untuk menyembah Tuhan di sana. Bagi Mika, orang yang menantikan Tuhan itu berarti dia mau datang menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Makanya di dalam minggu-minggu Adventus ini Bapak Ibu, katong boleh ada dalam suasana rame-rame. Katong harus ada di dalam sebuah pergumulan, pengharapan. Katong datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang kusuk. Katong datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menantikan apa yang Tuhan Allah janjikan. Jadi itu Bapak Ibu, jadi di minggu-minggu Adventus ini katong diingatkan untuk ada dalam saat teduh. Makanya menjelang setiap minggu Adventus, mulai dari minggu Adventus yang pertama sampai dengan hari ini hari Minggu Adventus yang kedua, malam minggu itu, hari Sabtu itu, Bapak Ibu, anak-anak, katong semua ada di dalam saat teduh. Katong semua diajak untuk bagaimana katong punya hati ini hanya tertuju untuk kedatangan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, anak-anak semua yang hadir saat ini
tadi malam semua ada di dalam pergumulan memasuki Minggu Adventus yang kedua. Ketong ada dalam binakel. Dan bukan saja hari Sabtu kemarin, tetapi sampai dengan Minggu Adventus yang terakhir. Ketong ada dalam suasana teduh, memaknai masa penantian itu. Semua dilakukan hanyalah untuk bagaimana Bapak Ibu dan beta serta anak-anak ini ketong punya iman lebih kuat, ketong iman lebih tumbuh, dan bagaimana ketong mau membangun hidup ini di atas dasar ajaran Yesus Kristus. Semua yang ketong lakukan di dalam masa penantian ini bukan semata-mata hanya untuk keinginan duniawi, tetapi hanya untuk keinginan Allah, kehendak Allah di dalam ketong punya hidup. Dan oleh sebab itu, di dalam masa penantian ini, mari Bapak Ibu ketong selalu menjadi orang-orang yang selalu membawa damai. Ketong ini harus menjadi pembawa damai, seperti di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Mika katakan bahwa Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa yang tidak mengikuti kehendaknya. Tuhan akan bertindak kepada setiap orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita baca ayatnya yang ketiga itu sangat jelas. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa. Hakim loh Bapak Ibu. Jadi kalau ketong sing melakukan apa yang Tuhan inginkan, hakim yang adil itu adalah Tuhan itu tidak memandang kamu punya harta berapa, punya kekayaan berapa, punya kekuatan berapa, tidak. Hakim yang adil itu kalau salah ya tetap salah, benar tetap benar. Hakim di dunia ini masih bisa ketongkong kali kong, tetapi Tuhan sebagai hakim itu antua tidak bisa berkompromi kalau ada kesalahan. Bahkan Tuhan juga akan menjadi wasit. Bapak Ibu ya, menjadi wasit kalau dalam arena pertandingan, wasit itu dia jeli. Kesalahan pemain dikasih warning. Ya, dikasih aba-aba. Sampai pada waktunya kartu merah keluar. Sama juga dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu ketong akan mengakhiri tahun ini. Ya, ada warning-warning yang Tuhan sudah berikan untuk Bapak Ibu dan beta serta anak-anak. Kalau itu dia tidak berkehendak, tidak berkenan dengan kehendak Tuhan, mari Bapak Ibu ketong perbaiki supaya mengakhiri tahun yang penuh dengan berkat ini dan masuk di tahun yang baru, memasuki Natal, ketong semua punya hidup itu sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan juga Bapak Ibu kalau ketong baca dikatakan bahwa tombak akan menjadi pisau pemangkas, ya, akan terus ada juga pedang, ya. Mari katong pun hidup ini ketong sing pernah tahu. Bapak Ibu ketong sing pernah tahu apa yang akan jadi dengan ketong pun hidup ke depan. Tapi di masa-masa penantian ini mari ketong memperbaiki ketong pun diri. Bapak Ibu dan beta ketong bersyukur bahwa ketong masih ada dan merayakan dengan sukacita Minggu Adventus yang kedua. Tapi lihatlah ketong pun basudara-basudara yang lain ada dalam ya keputusasaan, duka cita. Karena bencana alam di mana-mana. Mari ketong yang Tuhan ada kasih kesempatan for ketong ini, mari ketong datang menyerahkan ketong pun hidup ini, ketong harus melakukan apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam ketong punya hidup. Menghadirkan damai sejahtera sesuai dengan bacaan firman ayat 3 dan ayatnya yang keempat.
Oleh sebab itu dalam keluarga, katong seng boleh satu menyakiti satu pun hati. Katong harus saling memaafkan. Katong harus saling memahami, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Di dalam gereja, sebagai persekutuan umat yang Tuhan panggil untuk ada dan melayani, jangan katong buat gereja ini terpecah-pecah. Katong harus saling menopang satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, mari katong tetap membawa damai. Katong harus mencegah yang namanya konflik. Katong jangan memperkeruh suasana. Kalau ada hal-hal yang membuat konflik, kerusuhan, pertikaian, mari Bapak Ibu katong semua diajak oleh firman Tuhan hari ini dalam Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Katong diingatkan untuk katong selalu membawa damai. Katong harus tetap punya konsisten bahwa di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, sekalipun dunia ini dia berubah, tetapi katong punya hidup ini tetap ada dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu dan Beta harus tetap memilih setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam katong punya hidup setiap saat. Jangan katong putus asa. Berharap kepada Tuhan itu yang pernah sia-sia. Berharap kepada Tuhan itu akan membawa kekuatan baru bagi Bapak Ibu dan Beta. Berharap kepada Tuhan itu berarti katong siap mendengar apa yang Tuhan mau di dalam katong punya hidup setiap saat. Katong pun tema menanti Tuhan dengan hidup dalam kasih. Tema ini mau ingatkan Bapak Ibu dan Beta di dalam minggu-minggu Adventus ini, katong mari siapkan katong pun hati. Katong siapkan katong pun diri. Katong harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Katong harus hidup menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Katong harus tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga dan melindungi Bapak Ibu, anak-anak dan Beta. Asalkan mari katong tetap membangun hubungan dengan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan katong setiap saat. Tuhan memberkati katong semua. Amin. Jemaat kita angkat pujian bersama, tetap kuharap dengan suka. Bersama
jemaat saya persilakan berdiri dan mari sama-sama kita mengaku iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari naik ke sorga, duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan pujian dari Saudara Ongen Rahambinan disilahkan. Saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini, hanya Yesus terang dan jalanku. Jalan yang ku lalui semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Oh, satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku.
membuatku ragu. Saat itu kasih Yesus datang. Jemaat, Yesus Kristus yang kita nantikan adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dengan pengorbanan yang menyelamatkan kita. Marilah kita menjawab kasih Allah dengan membawa persembahan syukur kita kepadanya. Tuhan murah-mu megah di surga dan
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan kami telah terkumpul persembahan syukur kami yang kami bawa dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami dan pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati akan persembahan syukur kami ini ya Bapa, agar berguna dipakai demi pekerjaan di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus dalam pelayanan kami di jemaat kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus persembahan syukur yang agung. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Bapak Ibu serta anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah ya Tuhan kami, di Minggu Adventus yang kedua ini, kami ada dalam sukacita bersama, mensyukuri berkat Tuhan di dalam kebaktian minggu ini Tuhan. Kami tetap punya pengharapan bahwa Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya untuk memberikan kami keselamatan, menjadi hakim bagi kami semua. Dan kami percaya bahwa ketika kami percaya yakin sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, maka keselamatan itu sudah kami dapatkan. Dan tinggal saja kami melakukan apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami siap menjadi pembawa-pembawa damai. Kami siap menunjukkan kepedulian cinta kasih kepada sesama manusia. Ajarilah kami ya Tuhan di minggu-minggu penantian ini. Harapan kami hanyalah kepadamu ketika kami ada dalam pergumulan-pergumulan hidup kami setiap saat. Kami percaya bahwa ketika kami berharap kepadamu ya Tuhan, Bapa akan menjawab apa yang menjadi pinta doa kami. Oleh sebab itu Bapa, penuhilah lumbung-lumbung kehidupan keluarga-keluarga di dalam jemaat kami ini dengan kuasa-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga kami, supaya kehidupan keluarga-keluarga kami tidak akan pernah berkekurangan. Segala doa dan harapan untuk anak-anak dengan masa depan mereka, Tuhan jaga lindungi anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan jaga dan lindungi anak-anak kami dalam mencari-cari pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja. Hari ini Tuhan kami bersyukur dengan anak-anak kami yang ada di dalam jemaat ini. Ketika mereka ada dalam seleksi untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, hari ini mereka mendengarkan kabar sukacita ini Tuhan, dan mereka telah berhasil. Berkatilah anak-anak kami di dalam jemaat ini, supaya mereka tetap menjadi pembawa damai. Mereka akan tetap menunjukkan sikap kepedulian, sikap pengharapan kepada Tuhan. Dan yang lebih daripada itu Bapa, sebagai anak-anak bangsa, mereka akan tetap setia menjalankan tugas keprajuritan mereka Tuhan. Jaga lindungi mereka dalam pendidikan lanjut, supaya anak-anak kami ini tetap diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa menyerahkan orang tatua kami yang telah lanjut usia. Tuhan juga jaga lindungi mereka semua dengan kuasa-Mu. Kami bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga yang di sepanjang minggu yang lalu ada dalam sukacita hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan, bahkan syukur-syukur keluarga yang lain. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati semuanya. Bapa, kami berdoa menyerahkan Bapak Ibu anak-anak yang sementara ini ada dalam penderitaan sakit, baik yang ada di rumah sakit
di Ambon maupun yang ada di luar Pulau Ambon, yang sementara ini sakit di rumah, biarlah Tuhan jamah mereka dengan kuasa-Mu. Biarlah kasih Tuhan tetap ada menyertai, menjamah Bapak Ibu saudara-saudari yang ada dalam penderitaan sakit. Secara khusus kami menopang Bapak Yani Talapesi yang sementara ini dirujuk di rumah sakit di Makassar. Tuhan berkati, Tuhan jamah tubuh Bapak Yani Talapesi dengan kuasa-Mu, dan Tuhan mau sembuhkan beliau. Kami berdoa menyerahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan pakai untuk ada dalam pembangunan pastori, panitia, bersama dengan semua umat yang sudah membawa diri untuk bekerja. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Berkat Tuhan kami minta Bapa curahkan di tengah-tengah kehidupan setiap umat yang dengan hati tulus membawa diri untuk bekerja untuk pembangunan pastori jemaat Tuhan. Bahkan Tuhan Allah, kami berdoa menyerahkan Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang juga memberi lewat sumbangan-sumbangan. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati semua yang diberikan untuk pekerjaan pembangunan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Allah mencurahkan berkat juga di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang memberi lewat sumbangan-sumbangan dan juga yang dengan tulus hati memberi pada peti persembahan pembangunan pastori ini. Kiranya berkat Tuhan juga tetap ada bagi kehidupan mereka. Umat-Mu seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang dengan setiap saat ada dalam pergumulan untuk pembangunan pastori jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kami semua. Kami berdoa menyerahkan anak kekasih kami, Bung Ongen, dan juga Angkatan Muda Ranting Teratai yang hari ini juga membawa diri untuk melayani Tuhan lewat puji-pujian. Kiranya Tuhan Allah juga menyertai dan memberkati. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, di mana-mana terjadi bencana alam, kami berdoa menyerahkan bangsa kami ini. Tuhan jaga bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Tuhan jauhkanlah daripada kami semua bencana alam Tuhan. Mari Tuhan berkati dan bentengilah negeri kami, Maluku ini, Ambon ini Tuhan, supaya negeri kami juga dijauhkan dari bencana-bencana alam. Segala prediksi-prediksi manusia, prediksi ilmu pengetahuan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Manusia boleh memprediksi, manusia boleh meramal, manusia boleh berkata-kata dengan ilmu yang mereka dapatkan. Tetapi Tuhan, kami percaya negeri ini, kota ini, bangsa ini ada dalam genggaman Tuhan. Dan kami minta Tuhan, lindungilah kami semua, bangsa kami ini, kota Ambon ini, provinsi Maluku ini, supaya kami tidak mendapatkan musibah bencana alam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di Pulau Sumatera, di Aceh, yang ada di Sibolga, Tapanuli, Tengah dan Selatan. Biarlah Tuhan mau berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami di sana. Tuhan jamah mereka, Tuhan berikanlah harapan kepada mereka. Kami tetap percaya semua yang terjadi adalah merupakan rencana Tuhan. Tuhan ingin pulau itu diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemerintahan di sana yang tetap dengan siaga membantu korban-korban bencana alam ini Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada Bapak Gubernur, Wali Kota bersama dengan semua jajaran ya Tuhan. Berkatilah umat, jauhkanlah mereka semua dari sakit penyakit Tuhan.
Biarlah kuasa kasih Tuhan, kekuatan Tuhan selalu ada menyertai dan memberkati Pulau Sumatera, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Seluruh kehidupan kami seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Keluarga besar Biu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang beberapa hari lalu mengalami kedukaan. Tuhan senantiasa berikan kekuatan bagi keluarga. Biarlah mereka tetap dijaga Tuhan siang dan malam. Terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan mengakhiri doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya persilakan berdiri. Dengarlah pengutusan dari Tuhan. Yesus pernah berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Barang siapa mendengar kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Jadilah saksi-saksi Kristus yang terus memberitakan kabar baik sambil tetap memelihara kasih persaudaraan dengan sesama dan peduli pada ciptaan lainnya demi hidup yang berdamai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya.
Shalom Bapak Ibu serta anak-anak, Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Selamat memasuki Minggu Adventus yang kedua. Mari Bapak Ibu ketong ada dalam saat teduh. Pendeta, rekan-rekan pelayan,